Pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah. Kabar baiknya adalah harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6.900-an, tepatnya 6.905. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup di zona merah. Kabar baiknya adalah harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 6.900-an, tepatnya 6.905. Poin 620 melemah cukup dalam di 0,92%. Intraday hari ini sempat ke 7.001, 679, dibuka di 6.959 di zona merah, dan intraday terendah hari ini di 6.846.632. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 1,20%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,96%, LQ45 melemah di 1,25%, seiring tekanan dalam yang terjadi untuk IHSG hari ini. Rotasi pergerakan sektoral, grafis selanjutnya, infrastruktur menguat di 1,52%, transportasi dan logistik melemah di 2,88%, energi juga melemah di 2,02%, dan keuangan melemah di 1,74%. Ada BMRI di sana. Kemudian saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, di nominasi saham-saham emiten tambang, ada TINS ditutup menguat ke 3560, Antam di 3700, MDKA di 2870, kemudian ada Padi menguat di 127. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, perbankan big cap BMRI 4250, transaksi hingga 1,8 triliun, BRPT, PTRO, dan AADI, saham-saham konglomerasi hari ini ikut memberikan beban terhadap indeks harga saham gabungan. Update penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan big cap BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi di sesi ini kita akan bahas lebih detail lagi. BMRI di tengah koreksi dalam hari ini direkomendasikan buy, supportnya di 4.000, resisten cukup lebar hingga ke 4.800. Kemudian ada XSI juga direkomendasikan buy 1.600 hingga ke 2.000, JAR buy di 1.900 hingga ke 2.750 resistennya, dan saham Halo juga direkomendasikan buy, supportnya di 80, resisten hingga ke 120. Cukup beragam dari saham-saham big cap, middle cap, dan juga ada small cap ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali, Pak. Saham pilihan pertama datang dari perbankan big cap BMRI. Tadi pun juga sempat kita ulas beberapa pertimbangan Anda merekomendasikan untuk BMRI ini. Bisa di-review singkat lagi, Pak, pertimbangan untuk BMRI jika dibandingkan dengan perbankan big cap yang lain di tengah koreksi dalam hari ini? Apakah supportnya sudah jebol atau masih belum tembus atau masih bertahan di level atas? Pak Yosep, silakan, Pak. Kalau untuk BMRI sendiri ini kan sekali lagi ini bertepatan dari sehari setelah cum date-nya, di mana itu biasanya menjadi momentum di mana investor menarik uangnya karena udah pasti dapat dividen, mereka menarik uangnya. That's why kita bisa melihat lah, maksudnya ini cukup lumrah terjadi di mana setelah pembagian dividen investor langsung cabut. Very common lah ini terjadi. Dan kalau misalnya kita ngelihat di beberapa waktu terakhir ini CC, walaupun ini kita nggak melihat ini sebagai internal Mandiri sendiri, cuman top buyer dari Bank Mandiri sendiri dalam beberapa hari market, dalam 5 hari market terakhir itu ada CC juga, broker Mandiri Sekuritas juga. It means sepertinya memang ada kepentingan juga dari mereka. Dan kalau misalnya kita ngelihat net profit yang dihasilkan Mandiri itu real, itu
uang yang cukup besar, istilahnya kalau misalnya investor tadinya punya pilihan nyari yang yieldnya tinggi itu dari saham-saham yang bisa dibilang kurang liquid, ini ada pilihan yang sangat liquidnya nih. Jadi menurut saya why not Mandiri bisa jadi pilihan investasi yang baik, terutama untuk dividen investing. Baik. Support dan resisten buy di level berapa, Pak? Kalau untuk Mandiri, buy-nya di level penutupan sekarang atau misalnya tunggu beberapa hari sampai tekanan jualnya berhenti, menurut saya itu akan jauh lebih menarik. Tapi setidaknya supportnya di level 4.000 lah kalau untuk Mandiri, untuk level untuk hari ini, setidaknya sampai hari ini di 4.000 dan targetnya di 4.800. Baik, sekaligus menjawab ini pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Baiknya di harga berapa masuk dan support dan resistennya, dan sekaligus juga kita jawab langsung pertanyaan dari Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. BMRI-nya nyangkut Pak di 5.500, potensi katanya untuk 1 bulan ke depan untuk nyangkut di 5.500. 5.500. Iya. Sebenarnya ini cukup jauh, cuman ini bukan, istilahnya ini bukan saham yang 5.500, berarti udah dari tahun kemarin kayaknya masuknya. Karena tahun ini belum pernah nyentuh nih 5.500. Kalau untuk Bank Mandiri sendiri mungkin ngelihat dari potensi bahwa yield dividen saham ini akan tinggi juga di periode berikutnya, menurut saya lebih prefer untuk di hold aja. Bahkan kalau misalnya memang ada modal tambahan, dilakukan average down untuk saham seperti Bank Mandiri, oke banget menurut saya. Di level berapa Pak kalau average down? Di level sekarang pun atau misalnya di level 4.000, ya di level sekarang udah cukup oke sih menurut saya untuk Bank Mandiri. Baik, dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada SSIA. Hari ini ditutup melemah 2% di 1.700. Pertimbangan untuk SSIA Pak masuk ke dalam saham pilihan? Ini salah satu saham yang menarik, ini menjadi bahan pertimbangan besar untuk kami. Salah satunya ini kalau misalnya kita ngelihat, ini kan untuk lokasi strategis, untuk lokasinya sendiri ini sangat strategis. Ini dekat dengan satu pelabuhan baru, Patimban kalau nggak salah. Itu pelabuhan baru yang bisa dibilang volume dari pelabuhan di Banten itu akan banyak tergeser karena ini udah lebih dekat dengan kawasan industri. Istilahnya kawasan industri ini jauh lebih strategis. Dan kalau misalnya kita ngelihat sekarang di beberapa waktu terakhir, itu ada satu aset management itu akumulasi saham ini besar-besaran. Itu Henan Putirai. Kalau misalnya kita ngelihat bobotnya ya, itu mereka punya udah lebih dari 10%. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong ini sebagai aset manajemen, nggak boleh lebih dari 10% nih pegang satu entitas, kan itu peraturannya tuh. Jadi untuk reksadana nggak boleh lebih dari 10%. Jadi besar kemungkinan ini mereka mewakili klien mereka yang memang mau mengakuisisi, yang nanti mungkin akan diumumkan siapa sebenarnya klien di balik dari nama aset manajemen ini. Itu menurut saya pertimbangan yang menarik untuk SSIA. Jadi ini seakan-akan backdoor listing tapi diakumulasinya di market. Di pasar reguler, Penutupan hari ini di 1.700 Pak, melemah di 2,58%. Dan kebetulan intraday terendahnya dalam 5 hari perdagangan terakhir. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan dengan rekomendasi buy Pak? Kalau untuk SSIA sendiri ini akumulasinya di beberapa waktu terakhir ini masih cukup besar, dan volumenya, likuiditasnya juga dari akhir bulan April itu juga meningkat. Saya nggak tahu nih, mungkin udah semakin dekat dengan hari pengumumannya, jadi likuiditasnya pun semakin lama semakin meningkat. Support mungkin bisa diwaspadai Pak, dan buy di level berapa? Kalau untuk support di sekitar 1.600, ini ngelihat mulai ada istilahnya mulai men-challenge resisten yang ada di sekitar 1.800. Jadi kita supportnya rapat dulu aja di 1.600 dengan target di sekitar 2.000 di sekitar 2.000 lah. Oke, baik. Penutupan hari ini di 1.700, melemah di 2,58%. Kita beralih ke saham pilihan yang 3. Ada JARR, Pak. Saya akan coba update juga ini posisi penutupannya. Ini plantation kan, Pak ya? Ya, betul, sawit.
Ya, penutupan hari ini 2090 menguat di 0,48%. Hari ini koreksi cukup dalam setelah sebelumnya sempat ke 2.300-an. Iya. JAR halo? Ya, silakan Pak. Oke, untuk JAR sebenarnya ini cukup menarik. Salah satu yang menurut saya menarik adalah dengan diterapkannya B50 ini akan memberikan sedikit banyak memberikan sentimen lah. Ini kan B50 itu artinya 50% solar, 50% sawit kan. Jadi bahan bakarnya ini udah dicampur nih, jadi biosolarnya udah mulai diperbanyak nih kapasitasnya. Itu akan istilahnya akan menambah kebutuhan dari Pertamina sendiri untuk bahan baku si biosolarnya ini, biosolarnya ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari proporsi laporan keuangannya, JAR itu salah satu perusahaan yang sentimen terhadap B50 ini sangat tinggi, sensitivitasnya. Salah satunya karena bobot revenue mereka itu sekitar 80% dari kuotanya ini, dari kuota biodiesel ini, FAME lah. Jadi kalau misalnya ini ditambahin, dampak laporan keuangan mereka itu akan cepat bertambahnya juga. That's why salah satu saham pilihan saya untuk ke saat ini why not di sektor sawit kayak gitu. Dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Yosep dengan harga 2000-an ini. Support dan resistennya buy di level berapa untuk JAR? Untuk JAR di penutupan sekarang sih sebenarnya udah cukup oke, dan supportnya itu di sekitar kita coba di momentum seperti sekarang di mana ISG masih terus menerima aksi jual, kita rapat dulu aja di sekitar 1.900 lah untuk supportnya. Oke, penutupan hari ini di 2090 menguat di 0,48%. Kita beralih ke sampel yang terakhir Pak Yosep, ada Halo. Saya belum pernah dengar juga ini Pak, kurang familiar juga. Saya akan coba cek juga. Ada Halo Nichen TBK ini 10,23%. Ya, healthcare ya Pak. Iya. Small cap ini Pak di 97. Sektor kesehatan cukup terdampak Pak dengan perkembangan virus terbaru tersebut. Nah, kenapa Anda lebih memilih Halo ini di 97 melesat 10% hari ini? Iya, salah satunya istilahnya pendekatan saya sendiri, Mas David, saya melihat banyak di transaksinya kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari hari Jumat, itu likuiditas itu mulai terkonsentrasi ke satu sektor, yaitu healthcare aja. Iya. Itu di hari Jumat lalu tepatnya satu-satunya sektor yang hijau di IDX itu cuman sektor healthcare. Ini likuiditasnya pun gede-gede. Kita bukan ngomong likuiditas yang cuman single digit miliar. Ini puluhan miliar bahkan ratusan miliar. Dari saham yang tadinya single digit miliar, transaksi likuiditasnya jadi ratusan miliar nih. That's why cukup menarik, dan salah satu yang istilahnya masih diakumulasi, yang istilahnya mungkin kalau kita ngelihat dari analisa transaksinya, ini smart money-nya sepertinya barangnya belum terlalu banyak. That's why akumulasinya masih dilakukan. Itu yang saya lihat dari saham Halo. Sebenarnya kalau dikasih lebih dari satu, saya akan kasih 2. Ini karena pertimbangan mana yang lebih urgent, makanya saya kasih Halo aja. Kayak gitu. Jadi ini akumulasinya cukup bagus. That's why pertimbangannya masuk ke Halo untuk sektor healthcare. Ini kan sentimennya jelas karena hantavirus, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi just in case terjadi hal yang mengarah ke sana bahwa akan tinggi nih penetrasinya nih hantavirus, ini bisa jadi opsi. Baik. Gitu. Trading buy saja Pak, support dan resisten? Kalau untuk support dan resisten nih kita coba, kita nggak terlalu agresif juga lah. Misalnya supportnya di 80, resisten di 120. Cuman saya disclaimer dulu Mas David, ini saham small cap. Ini volatilitasnya tinggi, walaupun sekarang lagi sentimennya lagi mengarah ke sana, tapi tetap harus diperingatkan juga ini saham small cap seperti itu.
Ya, ada 4 saham pilihan, ada BMRI, SSI, Ajar, dan Halo. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.